Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma la nuqtib al-yawma la a'udzu billahi minasy syaithanir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatan 'idaini wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, ada Bapak Ustadz Muhammad Arawi, Ustadz Muhsonib Hafiz, Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto, dan para pengurus yang lain. Bapak Ibu sekalian juga yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin mayoritas, yaitu malam yang kedudukannya hampir sama dengan 2 hari raya. Yaitu kata Rasul tadi yang saya sebut tadi muqaddimah, man ahya lailatal 'idaini wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Kata Rasulullah, siapa orang yang menghidupkan 2 malam hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan malam nisfu Sya'ban, lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya, hina tamutul qulub, ketika orang-orang yang pada mati hatinya. Seperti apa orang yang mati hatinya? Orang yang mati hatinya itu orang yang punya hati tapi nggak ada fungsinya, tidak bisa merekam menangkap kebenaran, tidak bisa menerima nasihat. Biar kata kiainya, habibnya, syekhnya, udang-udungnya 12 meter, kalau hati kita sudah dimatikan sama Allah, maka kita tidak bisa menerima kebenaran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka salah satu fadilah keutamaan menghidupkan malam nisfu Sya'ban agar hati kita tidak dimatikan oleh Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini contoh manusia yang Allah matikan hatinya itu seperti orang kafir, walaupun bukan kafir dia, tapi hatinya seperti orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Orang kafir itu sarwa keneh sama baik. Anzartahum, apakah mereka diberikan peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak diberikan peringatan, la yu'minun, tidak akan pernah beriman. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim, Allah telah mengunci hatinya. Wa 'ala sam'ihim, Allah telah mengunci telinga atau pendengarannya. Wa 'ala absarihim, juga Allah telah mengunci pandangan atau matanya. Isyawatun, telah tertutup. Wa lahum 'adzabun 'adzim. Maka inilah fadilah pertama menghidupkan malam nisfu Sya'ban,
agar hati kita tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada guna jasa kita hidup, tapi hati kita mati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tugas yang pertama ini saya menjelaskan tentang fadilah nisfu Sya'ban. Nanti Ustaz Muslim Hafiz menjelaskan tentang tawakufan majelis taklim bertukar sementara dan bagi-bagi tugas. Karena hari ini nisfu Sya'ban, tawakufan sekaligus tarhib Ramadan. Yang terakhir adalah mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan yang nanti disampaikan sama Ustaz Nahrawi. Jadi bagi-bagi tugas kenal semua ya. Sekaligus sama doa. Kemudian jamaah rahmatullah, saya akan menjelaskan tentang kedudukan atau fadilah nisfu Sya'ban, keutamaan daripada memperingati atau menghidupkan malam nisfu Sya'ban yang malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama hidupkan. Yang pertama, karena begini, dulu orang-orang sini nih tinggal di kampung nggak pernah berhenti nisfu Sya'ban, ya kan ya? Sekarang udah mulai malas, alasannya katanya bid'ah, nggak punya dalil. Orang dulu itu yang istiqomah macam Ustaz Nahrawi, beliau kan berbutuh hadis. Apa kata ustadznya itu dalil. Iya, apa kata kiainya itu dalil. Tapi orang Bekasi sekarang bawel banget. Itu kan budaya. Itu apalagi bawa-bawa air, apaan tuh air? Hari ini saya jelaskan sebentar ya, karena sangat penting ini mumpung kita kumpul tahu sejarah dan fadilah daripada menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada 3 hadis dalam kitab Induk Hadis Imam Ibnu Majah yang menjelaskan tentang khusus malam nisfu Sya'ban. Saya bacakan, sabar ya. Yang pertama, ini hadis riwayat sumbernya dari Ali bin Abi Thalib, sahabatnya karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Iza kanat lailatul nisfi min Sya'ban." Apabila datang malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka salatlah di malam harinya. Salat di malam nisfu, boleh salat hajat, salat witir, tahajud, salat apapun silakan, salat tasbih. Wasumu naharaha, dan besoknya puasa kalau bisa. Puasa udah berapa hari? Besok tanggal 15 sudah. Kenapa demikian fadilahnya? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'i dunya. Ketika tadi terbenamnya matahari tanggal 14 masuk tanggal 15. Sekarang sudah tanggal 15 dalam kalender Hijriah. Ketika terbenamnya matahari tanggal 14 masuk maghrib, udah masuk tanggal 15, Allah turun ke langit dunia. Tak dulu, kok Allah naik turun? Emang tukang odong-odong? Naik turun, naik turun. Yang turun bukan Allah, naik turun itu sifatnya makhluk. Allah nggak butuh naik turun, karena Allah yang menciptakan atas dan bawah. Yang turun siapa? Yang turun para malaikat rahmat. Turun ke langit pertama, mereka merekam hamba Allah yang berzikir, berdoa, istighfar, baca yasin dan sebagainya. Lalu fayaqulu, seraya Allah Ta'ala berfirman, bertanya kepada hambanya, ala man mustaghfirin li, adakah hambaku yang minta ampun kepadaku di malam nisfu Sya'ban? Fa'aghfir lahu, maka aku ampuni dosa mereka di malam ini. Ala mustaziqun, adakah hambaku yang minta rizki, keberkahan rizki, sebagaimana niat yang kedua tadi, baca yasinnya. Apa kata Allah? Fa'arzuqahu, maka aku berikan rizki kepada mereka. Yang ketiga, ala mubtalun, adakah hambaku yang sakit di malam hari ini? Fa'afiyahu, maka aku sembuhkan penyakitnya. Malam ini didoa, minta doa Bapak saudara kita ya yang pernah tinggal di sini, Bapak Ali, yang besok mau dioperasi amputasi. Ya, karena gulanya kita mintakan kepada Allah hari ini ada air, tolong kirimkan air satu kepada Bapak Ali. Kenapa? Apa kata Allah? Siapa yang pengen minta sembuh, fa'afiyahu, aku sembuhkan penyakitnya. Ada kaza, adakah yang demikian, adakah yang demikian.
sehingga yad'al fajr, terbitnya fajar, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara tentang air sebentar. Tadi kita bukakan botol-botol yang dibacakan ayat-ayat ruqyah. Apa itu ruqyah? Ada jantungnya Quran, yaitu surah. Seharusnya bagusnya malam ini kita khatamkan Quran, Pak. 30 juz. Tapi yakin saya kalau khatam Quran itu pada pergi semua, termasuk tarawih juga pergi kayaknya. Karena kelamaan. Karena biar kita enggak kelamaan, maka kita ambil jantungnya atau hatinya. Itu Yasin. Yasin itu jantungnya Quran. Likulli syai'in qalban, setiap sesuatu ada jantungnya, ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan jantungnya Quran adalah surah Yasin. Ada lagi obat itu Fatihah, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, pertengahan Baqarah, akhir Baqarah, itu ayat syifa. Yakinkan bahwa dengan wasilah bacaan Quran yang Allah jamin bahwa ayat Quran itu mengandung obat. Bukan kata dokter, bukan kata saya, bukan kata dukun. Allah yang bilang, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan sebagian Quran itu sebagai penawar, shifaa'un, obat, wa rahmatun, dan rahmat, kasih sayang Allah untuk siapa? Hanya untuk orang yang percaya. Yakinkan ini malam hari ini air yang kita baca Al-Quran itu mengandung obat, insya Allah sembuh sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita ini sugestinya lebih cocok ke dokter Rita. Ya kan? Saya mah ke dokter Rita belum minum obat udah sembuh. Itu sugesti, Pak. Oh, itu bahasa Sanskerta. Kalau bahasa agama itu hakul yakin. Kalau kita yakin Quran obat sembuh, Allah yang bilang kok. Kita kalau nggak ke dokter Edo kagak sembuh, ya kan? Ya kan? Itu sebenarnya bahaya. Itu kalimat musyrik. Kalau tidak diawali dengan kalimat alhamdulillah. Hati-hati. Itu insya Allah sembuh. Nanti air silakan diminum ya. Makanya jangankan ini harus embernya berpengaruh kita minum semua. Ya. Yang kedua, untuk memuaskan kita semua biar yakin tahun depan semakin banyak yang ikuti nisfu Syaban, tentang sejarah asal muasal menghidupkan malam nisfu Syaban. Hadis ini bersumber dari istri Nabi namanya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau cerita begini. Faqatun Nabi SAW zata lailatin. Ini awal kisah. Kata Upin Ipinnya awal kisah. Ceritanya dulunya, suatu malam Aisyah kehilangan Nabi malam-malam. Kenapa? Karena Rasulullah itu nggak pernah keluar rumah tanpa izin. Ini tumben-tumbenan pergi dari rumah kagak izin. Suami ibu kalau mancing izin apa kagak? Hah? Pak? Agak. Kagak kan? Enggak kan? Kagak. Suami yang solehah, suami yang soleh kemana-mana izin Maka istri yang solehah, fakharajtu atlubuhu, kata Aisyah, aku keluar untuk mencari Nabi. Mau lakinya kagak izin, dicariin istri solehah. Pertanyaan saya, istri bapak kalau bapak lagi mancing itu kagak izin dicariin apa bapak? Kagak. Pulangnya lagi kedua atau pulang ya lagi sabar tahun gitu ya. Suami soleh keluar rumah izin, istri soleh suami kagak izin diparangin. Ceritanya begitu. Fa idza huwa bil baqi, dan ternyata aku mendapati Rasulullah ada di makam Baqi. Makanya ikutin sunnah malam ini kita ke kuburan nih. Pepedo, ikutin sunnah Nabi. Ngapain? Rafi'un rasahu ila sama. Nabi ngangkat kepalanya ke langit. Untuk berdoa. Faqala, tengah-tengah berdoa, sedang asik berdoa, bininya marahin Aisyah. Rasul bilang begini, ya Aisyah, wahai Aisyah, akunti takhafina ayyahifallahu alaiki wa rasuluh. Wahai biniku ayam beb tercinta, apakah engkau khawatir jika Allah dan Rasulnya berbuat sewenang-wenang kepada
sebagai istri Nabi. Artinya main serong lah, macam-macam lah. Karena keluar rumah tanpa apakah kamu takut Allah dan Rasulnya berbuat seenaknya kepada istri Nabi? Itu kata Rasulullah. Aisyah jawab, qad qultu, sungguh aku menjawab pertanyaan Rasul. Wa ma bidzalika, bukan begitu ayam beb. Bukan mengkonon, bukan begitu. Walakinni, akan tetapi ya Rasulullah, zanantu annaka ataita ba'dha nisaika. Aku kira engkau keluar rumah malam ini kagak izin, engkau pergi ke istrimu yang lain. Istri yang lain. Baiklah. Aku kira kau pergi ke istrimu yang lain. Itu istri Rasul. Bukunya ini ada. Gak ada ya? Jangan, kalau nggak mau pusing Maya. Aku kira engkau pergi ke sebagian istrimu. Artinya ada cemburu, sedikit cemburu. Tapi cemburunya istri Nabi nggak banting handphone. Ini bukan curhat, Ustaz. Faqala, maka Rasul menjawab, kenapa aku keluar rumah nggak sempat izin kepadamu ya Aisyah? Inna Allah Ta'ala yanzilu ila nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah turun saat malam nisfu Sya'ban ila sama'i dunia, ke langit pertama, para malaikat maksudnya. Fayaghfiru, maka Allah mengampuni li aksara min adadi syari wa nabi kalbin, yaitu mengampuni dosa hambanya walaupun dosa hambanya sebanyak bulu-bulu kambing daripada suku kalbin. Subhanallah. Inilah fadilah, keutamaan menghidupkan pada nisfu Sya'ban. Satu lagi tapi kelamaan, tapi paling tidak ini meyakinkan kita bahwa amaliyah menghidupkan nisfu Sya'ban bukanlah budaya, tapi ada contoh dari Nabi dan dilestarikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita bersama Bapak Islam dan Fikri yang telah memberikan penjelasan atau keterangannya mengenai fadilah mengenai dilaksanakannya malam nisfu Sya'ban. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami semua, sehingga di tahun yang akan datang kita akan lebih lagi